Saudara siap mau dengar firman? Lambaikan tanganmu. Boleh sapa sebelahmu, bilang selamat hari Minggu. Bilang ayo, jangan terlalu kikir. Ayo sapa. Yang di belakangmu juga boleh sapa. Kasihan sepanjang ibadah dia cuma lihat konde kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini gereja kita memberikan tema untuk kami khotbahkan. Temanya sangat menantang, kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Dan kita juga diberikan ayat untuk kita khotbahkan dari Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Ini tema dan ayat dari gereja. Dan kita akan menggalinya dan kita percaya di dalam Tuhan selalu ada berkat. Amin. Di dalam Tuhan ada sesuatu yang baru setiap hari. Bersyukur kalau kita haus, kita akan dikenyangkan oleh Tuhan. Seringkali sebelum khotbah saya kasih ilustrasi ini. Kalau di sini ada hujan, hujannya deras, dan tujuan saudara datang untuk mendapatkan air hujan itu, percaya atau tidak, faktor bejana yang kita bawa menentukan sedikit banyaknya air yang akan kita dapatkan. Yang setuju katakan amin. Hujannya boleh deras sederas-derasnya. Kalau engkau dapat air sedikit, ya jangan salahkan hujannya. Kalau kita ingin dapat air yang banyak dari hujan yang tercurah itu, ya saudara jangan bawa botol kecil yang ujungnya kecil. Saudara bawa ember yang besar. Amin. Jadi sepanjang ibadah ini buka hatimu lebar. Sehingga Tuhan boleh memuaskan dan mengenyangkan kita. Amin. Kita buka Alkitab kita. Bukalah kitab Yoel. Kitab Yoel ditulis oleh Nabi Yoel. Nabi Yoel kalau kita sekolah teologi dikelompokkan pada kelompok nabi-nabi kecil. Ada 12 nabi-nabi kecil. Kalau dikatakan nabi kecil bukan nabinya pendek kayak saya, bukan. Yang dimasukkan nabi kecil adalah tulisannya tidak panjang begitu. Ya, tulisannya tidak panjang. Kita lihat Yoel pasal yang kedua. Ayat 28 sampai ayat 32. Kalau saudara lihat Alkitabmu atau handphonemu, di sana ada judulnya Hari Tuhan. Ya, tidak terlalu panjang, kita baca bergantian. Saya baca ayat 28, nanti saudara baca ayat 29 sampai ayat terakhir. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara terlalu pelan, udah makan belum? Penonton, udah makan belum? Kok nggak ngajak-ngajak, heran? Ayo saya ampuni dosamu, baca sekali lagi, 3 iya. Lumayan nilainya 60. Iya. Ayat 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 32, supaya adil kita baca berbarengan, 3 iya.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan pada setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara, Nabi Yoel menulis kitab Yoel ini diperkirakan tahun 800 sebelum Kristus. Khususnya Yoel pasal yang kedua ini nubuatan yang sudah digenapkan. Ucapkan sama-sama, nubuatan yang sudah digenapkan. Ingat, perjanjian lama itu bersifat nubuatan, perjanjian baru itu penggenapannya. Dan khususnya Yoel pasal yang kedua ini nubuatan yang sudah digenapkan. Nanti kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang sama, kalimat-kalimat yang sama yang ada di Yoel pasal yang kedua dikutip oleh Lukas. Ingat, yang menulis Kisah Para Rasul itu Lukas. Dikutip komplit oleh Lukas. Ya, karena memang Yoel pasal yang kedua ini sudah digenapkan. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Supaya lebih mudah kita menangkap tentang tema ini, saya coba menjelaskannya dengan sederhana. Kalau kita punya Alkitab dan kita suka membacanya, Alkitab kita ini terbagi dalam 7 bagian. Berapa bagian? 7 bagian. Bagian pertama dari Alkitab kita itu tentang penciptaan. Tentang apa? Penciptaan. Baca Alkitabmu bagian pertama tentang apa? Penciptaan. Bagian yang kedua dalam Alkitab kita itu menjelaskan tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ucapkan sama-sama, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, bagian yang ketiga dari Alkitab kita itu menjelaskan tentang perjanjian Tuhan. Sebutkan sama-sama. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian Tuhan? Yang dimaksudkan dengan perjanjian Tuhan adalah waktu manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan langsung mendeklar bahwa akan ada penebusan. Jadi ada perjanjian Tuhan. Nah, bagian yang keempat dari Alkitab kita, firman yang menjadi manusia. Janji itu digenapkan. Ya, ucapkan sama-sama, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, saya harap saudara ya tidak suka ingkar janji. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada nyanyian berkata, janji-janji. Saudara yang lanjutin, pendeta nggak tahu lagu itu. Jadi bagian yang keempat tadi firman yang menjadi manusia. Bagian yang kelima kalau saudara baca Alkitabmu isinya tentang gereja dan misi. Ucapkan sama-sama gereja dan misi. Nah, bagian yang keenam dalam Alkitab kita itu menceritakan tentang pengadilan Tuhan. Sebutkan sama-sama pengadilan Tuhan. Nah, bagian terakhir dari Alkitab kita itu menceritakan tentang langit baru dan bumi yang baru. Kalau saudara tanya saya, Pak Ara, kita ada di fase yang mana? Saya akan jawab, kita ada di fase yang kelima, gereja dan misi. Nah, kalau temanya hari ini
kuasa Roh Kudus di akhir zaman, di manakah letak akhir zaman di dalam Alkitab kita? Letak akhir zaman di dalam Alkitab kita itu dari mulai gereja dan misi sampai sebelum pengadilan Tuhan. Bisa nangkep? Iya. Sebelum terjadi pengadilan Tuhan, Yesus datang. Yesus datang. Ya, Yesus akan datang. Kapan dia datang? Tidak ada satupun yang tahu, tapi dia pasti datang. Kalau dia belum datang, sebenarnya kesempatan besar bagi gereja untuk berbuah lebat, membawa jiwa untuk Tuhan. Karena kalau dia sudah datang, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk membawa jiwa. Katakan amin. Iya, Yesus sendiri berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Apa artinya bekerjalah selagi masih siang? Maksudnya sebelum Yesus datang. Bekerjalah, layanilah Tuhan, berbuahlah, bersaksilah, bawalah jiwa. Karena kalau Yesus sudah datang, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menginjil. Semua orang akan bertanggung jawab tentang kehidupannya. Berbahagia kita yang sudah percaya Yesus, karena keselamatan pasti bagi kita. Amin dong. Iya, puji Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan tentang tema kita. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama saya ingin kita lihat ayat 28 dan ayat 29. Boleh ditampilkan. Ya, kita baca dulu ayatnya supaya saya lebih mudah menjelaskannya. Kita baca 3, ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Apa arti ayat 28 dan ayat 29? Ayat 28 dan ayat 29 ini memberitahukan tentang janji Tuhan. Haleluya. Ngerti artinya? Yang memberitahukan tentang janji Tuhan. Inilah yang Tuhan akan kerjakan. Inilah yang akan Tuhan buat. Ucapkan sama-sama, Tuhan gak mungkin berdusta. Iya. Saya mau katakan buat kita, kalau kita mengerti akan hal ini, saudara dan saya seharusnya mengarahkan diri kita kepada pusat rencana Tuhan itu. Supaya apa? Supaya saudara orang yang berbahagia melihat kegenapan kebenaran ini terjadi dalam kehidupan kita. Coba ikutin apa yang saya katakan. Roh Kudus perjanjian lama. Ulangi, Roh Kudus perjanjian lama dan Roh Kudus perjanjian baru, rohnya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Saya sengaja sampaikan ini nanti supaya lebih mudah. Rohnya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Kalau Roh Kudus perjanjian lama, kalau dia udah memenuhi orang, dia bisa keluar lagi. Bisa nangkep? Mana pemain musik tadi satu atau singernya satu? Mana sini? Ayo dong, cepat lari kemari, upahmu besar di sorga. Iya, nih anak baik nih. Saya lihat makin hari dia makin ganteng gitu. Udah ada pacar belum? Udah? Iya, hari begini ya. Iya, mesti jaga kekudusan loh. Iya, ini akhir zaman loh. Iya, lihat nggak ada tisu ya. Pakai tisu saya ya. Kamu lihat ke sana. Kamu lihat ke sana karena saya laki-laki, betul? Iya. Nah, tadi saya katakan Roh Kudus perjanjian lama, Roh Kudus perjanjian baru, rohnya sama.
tapi cara kerjanya berbeda. Biar nanti kita mudah masuk kepada penggaliannya, kepada intinya. Nah, kalau Roh Kudus perjanjian lama, diam aja, lihat sana. Kalau dia udah masuk, dia bisa keluar perjanjian lama. Contohnya pada Saul. Kalau saudara baca kisah tentang Saul, dia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam perjanjian lama, betul? Tapi roh itu meninggalkan dia. Jadi dia bisa masuk, bisa keluar, itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru beda. Kalau dia udah masuk, dia nggak bisa keluar. Ucapkan sama-sama. Kalau dia udah masuk, dia nggak bisa keluar. Karena Roh Kudus perjanjian baru, dia materai, tanda bahwa kita adalah milik Yesus. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Iya, yang nangkep angkat tangannya. Iya, dia nggak bisa keluar masuk, nggak bisa. Mungkin saudara berkata, Pak kalau dia bikin dosa gimana? Kamu suka bikin dosa enggak? Enggak ya, enggak. Wajahnya wajah pendeta, amin. Iya, tapi kalau mau tahu kelakuannya saya akan tanya pacarnya, amin. Amin. Ada orang bilang sama saya, Pak Ara orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman enggak? Dinding tuh cium tuh, dinding. Iya, haleluya. Nah, kalau perjanjian baru dia sudah masuk, dia enggak bisa keluar lagi. Karena dia materai, tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Salah satu fungsinya, waktu Roh Kudus dicurahkan atas kita, dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Katakan amin. 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 Dia akan menuntun. Siapa yang menuntun? Roh Kudus menuntun kita, menuntun nih. Anak muda yang ganteng nih. What's your name? Eka. Iya, akan menuntun Eka kepada seluruh kebenaran. Keren banget saudara. Dan bukan hanya menuntun kepada kebenaran, Roh Kudus itu akan menyadarkan kita tentang dosa dan penghakiman. Nih Roh Kudus ini. Iya, menyadarkan kita tentang dosa dan penghakiman. Karena itu kalau ada orang berdosa yang udah dipenuhi Roh Kudus, jatuh ya dalam dosa, pasti nggak lama. Karena Roh Kudus ini akan menyadarkan dia. Ngerti saudara? Dia nggak akan berenang dalam dosa. Ya karena Roh Kudus mengingat-ingatkan tentang dosanya. Sehingga dia pada akhirnya saudara akan meninggalkannya. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia tentang dosa dan penghakiman. Tapi hari ini ditambahkan. Coba lihat, kasih tunjuk dong. Poin satunya. Ya, Roh Kudus itu memberitahukan tentang janji Tuhan. Bisa nangkep? Yang nangkap angkat tangannya. Jadi dia bukan hanya menyadarkan manusia tentang dosa, bukan hanya menuntun dia kepada ya kebenaran. Saya harus katakan, tapi di sini ditambahkan memberitahukan tentang janji Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan. Lihat nih apa yang Tuhan mau kerjakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki perempuan ya akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Inilah yang akan Tuhan kerjakan. Jadi Roh Kudus memberitahukan tentang janji Tuhan. Ya, ada kegerakan yang luar biasa yang akan Tuhan buat di dalam semua strata. Dalam semua tingkatan. Saya pesan, sambut kebenaran ini. Saya berdoa supaya kita melihat kebenaran ini digenapkan. Dan tadi saya katakan Roh Kudus sudah dicurahkan.
Iya, tinggal janji-janjinya ini saudara dan saya mesti menyiapkan hati dan selalu menanti di mana Tuhan sedang bergerak, di mana semua strata dari tingkatan apapun, mulai dari kanak-kanak sampai orang tua, saudara dan saya akan melihat Tuhan memakai mereka untuk apa? Memuliakan Tuhan dan memberitakan Injil. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, kita orang yang paling berbahagia, bilang, ayo. Ya, kenapa saya katakan kita orang yang paling berbahagia? Karena saudara akan melihat kegenapan kebenaran ini. Jadi saya pastikan, kalau saudara memperhatikan, coba tunjukkan poinnya, kalau saudara memperhatikan Yoel pasal yang kedua 28-29 ini seharusnya membuat saudara antusias di mana Roh Kudus memberitahukan tentang janji Tuhan. Apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang Tuhan akan buat. Percaya atau tidak, siap atau tidak, Tuhan terus bergerak untuk menggenapkan janjinya. Ya, siap atau tidak. Tuhan akan terus bergerak menggenapkan janjinya. Karena itu pesan saya, belajar taat berapapun harganya. Amin. Iya, Pak, nggak ada Pak. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Sorga aja dia karuniakan kepada kita. Apalagi hanya untuk menggenapkan janji. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti melaksanakannya. Tetangga bilang, kun fayakun gitu saudara. Kalau Tuhan sudah bersabda, dia pasti melakukannya. Jadi jelas, bukan hanya menyadarkan manusia tentang dosa. Ya, bukan hanya menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tapi Roh Kudus dicurahkan kalau kita lihat tadi saudara untuk memberitahukan kepada kita tentang janji-janji Tuhan apa yang akan Tuhan kerjakan. Khususnya tentang tuaian jiwa-jiwa. Khususnya tentang pencurahan Roh Kudus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau ini kebenarannya, seharusnya saudara dan saya merindukan akan hal ini. Sehingga saudara dan saya bukan hanya penonton tapi kita ada di dalamnya. Sehingga saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua. Tunggu ya nak. Kamu memang cocok dipajang kamu. Cocok. Ya haleluya. 11-12 lah gitu ya. Tapi kamu lebih tinggi gitu. Tapi rezeki boleh diadu. Ya kan gak ada hubungan pendek dengan rezeki. Amin saudara. Iya atau iya. Tinggi belum tentu banyak rezekinya. Pendek belum tentu sedikit. Boleh diadu. Bagaimana caranya? Buka dompetnya. Amin. Haleluya. Kita lihat ayat 30. Ya, dan ayat 31. Baca ayatnya. 3, iya. Iya. Tadi saya katakan, ya, Roh Kudus perjanjian lama, perjanjian baru itu Roh Kudusnya sama, cara kerjanya berbeda. Roh Kudus perjanjian baru, dia tidak bisa keluar kalau udah masuk. Fungsinya dia materai, tanda kita milik Kristus. Dia akan menyadarkan kita tentang dosa dan penghakiman dan menuntun kita kepada kebenaran. Dan kitab Yoel menambahkan kalau dia dicurahkan atas kita, dia memberitahukan janji-janji Tuhan untuk kita, apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah yang kedua, memberitahukan tentang mujizat Tuhan. Ucapkan sama-sama, mujizat masih ada. Lihat saya ya, jangan salah. Saya tidak mempertuhankan mujizat. Tapi saya mempertuhankan Yesus. Tapi saya pastikan mujizat masih ada.
Kenapa saya berani berkata mujizat masih ada? Karena Yesus si pembuat mujizatnya tetap sama. Saya ikut Yesus bukan karena Yesus bisa menolong, bukan karena Yesus bisa membuat mujizat. Saya ikut Yesus karena Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Tapi di dalam Yesus ada paket komplit. Salah satunya mujizat. Haleluya. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk memberitahukan kepada kita tentang mujizat. Karena dalam pelayanan penginjilan ada kalanya orang terima kesembuhan dulu baru percaya. Karena itu perlu kita disertai dengan tanda-tanda mujizat. Amin. Perlu kita disertai dengan tanda-tanda apa? Mujizat. Karena banyak orang terima mujizat dulu baru bertobat. Ada orang memang tidak perlu mujizat dia udah bertobat. Tapi ada orang menerima kuasa dulu, menerima tanda dulu baru dia percaya. Dan Tuhan mau memperlengkapi kita dengan kebenaran ini. Supaya saudara dan saya pada akhirnya, khususnya akhir zaman ini menjadi saksi yang efektif. Di mana nama Tuhan dipermuliakan. Satu kali saya melayani, bukan khotbah, tapi saya pergi ke rumah sakit Cikini. Saya ngomong iya di atas iya. Dulu guru saya bilang begini, rumah sakit itu ladang penginjilan yang paling baik. Jadi kalau saudara mau menginjil, pergilah ke rumah sakit. Karena orang yang di rumah sakit itu di persimpangan jalan. Apa aja yang ditawarkan orang diterima. Ngerti ya maksud saya? Dukun dibawa, dukun diterima. Apa aja. Kuasa gelap dibawa, kuasa gelap diterima. Karena orang sakit pikirannya yang penting apa? Sembuh. Ya, jadi guru saya bilang gitu. Jadi waktu saya mulai hamba Tuhan, saya kan udah lama jadi pendeta. 45 tahun saya jadi pendeta. Ya, cuma gak tinggi-tinggi gitu saudara. Udah doa, tapi Tuhan bilang kamu pendek aja ganteng kata Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya tanggung gitu. Ya, nggak perlu ditepuk tangani karena saya nggak tambah tinggi karena tepuk tangan saudara. Nah, terus saya paling suka doain orang kalau udah bunyi gini, ada pasang alat tutit, 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 tutit. Saya paling suka tuh saudara. Karena kalau dia mati, saya udah nolong dia, betul? Nggak terlalu capek menderita. Tapi puji Tuhan, 90% yang didoakan, dia sehat, pulih, sembuh. Iya, jarang yang mati gitu saudara. Kalau ada yang mati ya saya pikir ya memang harus mati, betul? Iya, saudara tahu satu kali saya ketemu anak umur 7 tahun. Tuhan ada di sini, saya nggak mungkin dustain saudara. Anak umur 7 tahun, orang Batak namanya Ojak. Marganya saya lupa, tapi bukan Siahaan, bukan. Yang Siahaan yang ini. Nah, Ojak. Waktu saya datang, saya kalau doain orang sakit di rumah sakit karena nggak diundang, kan datang aja gitu. Saya langsung bilang, saya ini pendeta, ya boleh saya mendoakan yang sakit ini? Kan ada orang tuanya atau saudaranya, jadi mesti sopan gitu. Ya boleh saya berdoa, ya 90% nggak nolak gitu. Nah, terus saya ditunjukin sama susternya, ditunjukkan, itu air kencingnya itu ditabung, ditampung, itu nanas semua. Saya nggak tahu sakit apa. Dan saya nggak mau tahu itu sakit apa. Karena bagi Tuhan menyembuhkan terlalu mudah. Saudara percaya itu? Saya percaya itu. Ya, saudara tahu waktu dikasih lihat itu, wah. Hati saya nyut, siapa yang nggak nyut? Masih kecil. Saudara tahu masih kecil. Umur 6-7 tahun nanas semuanya. Wah hati saya nyut gitu. Saya minta Tuhan tolong. Saya suruh keluarganya tobat. Ya saya tahu anak ini anak baik, masih kecil betul. Yang saya suruh bertobat tuh orang tuanya. Saya tantang terima Yesus. Terus kita berdoa. Tuhan ada di sini. Saya harus katakan waktu kita doa. Beberapa kali saya datang, saya doa lagi, saudara tahu, Ojak yang sakit
Apa nggak tahu sakit apa itu? Yang nanak kencingnya itu, saudara dijamah Tuhan dan dia sembuh. Yang saya mau katakan yang bisa dipakai oleh Tuhan bukan hanya arah yang pendek ini, bukan saudara. Yang bisa dipakai Tuhan adalah semua kita orang percaya. Karena Alkitab katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Oleh karena itu Roh Kudus dicurahkan. Udah hilang belum? Belum. Oleh karena itu Roh Kudus dicurahkan. Coba kasih contoh yang poin keduanya. Poin kedua, memberitahukan tentang mujizat. Ayo, mujizat masih ada. Kadang-kadang orang dijamah dulu baru mengenal Yesus. Dijamah dulu, ngalami dulu. Dan untuk mendoakan orang, tidak hanya pendeta A. Sehingga kita sering kasih gelar. Pendeta ini pendeta mujizat, nol besar, salah. Yang benar adalah semua kita bisa dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini. Kalau cuma satu orang kita nggak bisa menangkan dunia bagi Kristus. Yang perlu adalah gereja Tuhan bergerak bersama-sama. Sehingga kita bisa bawa dunia kepada Kristus dan kita akan lihat hujan pertobatan. Yang terakhir, yang ketiga. Tunggu ya. Kamu rambutnya bagus, ada poni gitu. Ya, saya tahu namanya ini apa, poni selamat datang. Haleluya. Yuk kita baca ya 32. Kita baca, ikut baca. 3, iya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, tadi saya katakan Roh Kudus dicurahkan, kita terima itu bersifat permanen. Itu materai menyadarkan kita tentang dosa, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tapi kitab Yoel menambahkan bukan hanya itu, yang ketiga adalah memberitahukan tentang keselamatan. Coba lihat. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya bukan hanya tahu janji Tuhan, bukan hanya mengerti tentang mujizat masih berlaku, tapi Tuhan panggil kita untuk memberitakan keselamatan itu. Saya harus katakan, kau boleh kaya, kau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga jalannya cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Di dalamnya kita dapat diselamatkan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sudah dapat dengan cuma-cuma. Tuhan mau supaya kita membaginya dengan cuma-cuma. Dan Roh Kudus itu mengingatkan kita. Supaya saudara dan saya memberitahukan tentang keselamatan itu. Karena di luar Yesus nanti penghukuman. Yesus akan datang. Sekarang masanya saudara dan saya harus bergerak. Karena sekarang adalah akhir zaman. Kita berlomba dengan waktu. Percaya atau tidak, iblis juga lembur. Saya harap dengan kebenaran ini kita antusias. Apapun pekerjaan kita, Alkitab katakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Semua kita mesti bergerak supaya kita boleh melihat ada tuaian besar akan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Kita bersyukur di akhir zaman ini kita akan melihat kuasa Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Ada 3 hal yang saya mau ulangi tentang tema kita, kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, memberitahukan tentang janji Tuhan.
Yang kedua memberitahukan tentang mujizat, bahwa mujizat itu akan dan sedang dan terus akan terjadi. Dan yang terakhir memberitahukan tentang keselamatan itu. Dan Tuhan panggil kita untuk memberitahukan keselamatan itu. Karena kita sudah terima dengan cuma-cuma, kita harus membagikannya dengan cuma-cuma. Supaya bukan hanya kita yang jadi penghuni sorga, tapi seluruh keluarga kita memperoleh keselamatan. Kota kita diselamatkan, bangsa kita diselamatkan. Karena hanya Yesus jalan keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.